sejahtera bagi kita. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Erianti Sinaga, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga di LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta 2015-00297959 dan NIM 9233412250. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 3 Adian Koting, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja di kelas 9 dengan materi mengidentifikasi unsur-unsur teks cerpen pohon keramat. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi anak didikku sekalian. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Ya, puji Tuhan kita sehat supaya kita bisa belajar dengan bagus di kelas kita ini ya. Iya, seperti biasa ketika kita ingin mengawali pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu supaya Tuhan memberkati kita. Ayo, siapa yang memimpin doa kita? Terima kasih Tuhan, terima kasih Kudus atas kebenaran berbahagia ini Tuhan. Kiranya kami memberikan jadi Bapa, kiranya Bapa memberkati kami Bapa. Begitu juga yang menghibur kami ya Tuhan. Banyak dosa yang kami berbuat sengaja maupun tidak sengaja, dan yang Tuhan hapuskan Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya, amin. Amin. Iya, coba dulu periksa kiri kanan bagaimana, apa sudah bersih, ada sampah di sekeliling kamu? Aman? Iya aman. Mana ketuanya? Bagaimana kehadiran kita hari ini? Hadir semua? Hadir, gak ada yang absen ya? Ya, terima kasih untuk kita semuanya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita selalu membuatkan ada perjanjian di pembelajaran kita. Bagaimana untuk hari ini? Apa yang pertama? Apa perjanjiannya? Dari CPPN saling menghargai. Yang kedua, coba. Jangan ribut ketika guru menerangkan. Yang ketiga, Dilarang keluar kelas ketika pembelajaran berlangsung. dilarang keluar kelas ketika pembelajaran berlangsung. Yang keempat, mendengarkan tanggapan teman. Ya. Terus lanjut. Harus membuat pertanyaan di kelas minimal 2. Iya, nanti kamu membuatkan pertanyaan minimal 2 ya. Lanjut. Ada lagi? Dilarang berbicara ketika belum disuruh guru. Dilarang berbicara ketika belum disuruh guru. Ada lagi yang lain? Pas. Jadi kita buatkan perjanjiannya ada 6. Yang paling utama, kamu jangan berisik. Jangan kamu bersuara ketika guru belum memberikan izin kepada kamu. Ada lagi tadi perjanjiannya bahwa kita akan memberikan pertanyaan minimal 2. Seperti itu ya. Iya. Minggu yang lalu kita sudah pernah belajar tentang cerpen. Itu ya. Kita
Iya, kita lanjutkan setelah pembelajaran ini selesai. Yang lain ada? Iya. Kemarin tugas kelompok kami belajar nilai karena masih kurang banyak. Iya, tetap kita buatkan nanti nilainya. Jadi ada 2 pertanyaan, tugasmu tetap kita periksa seperti itu ya. Kalau sudah mengerti dengan materi yang kemarin, sekarang kita lihat satu persatu di sini. Yang kita pelajari untuk hari ini mengidentifikasi unsur-unsur teks cerpen pohon keramat. Kita lanjut lagi. Di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan apa itu cerpen, yang kedua bagaimana ciri-ciri dari cerpen, yang ketiga kamu harus bisa memahami unsur-unsur pembangun cerpen seperti yang tadi kamu katakan. Terus yang terakhir mengidentifikasi unsur-unsur cerpen. Kita lanjut lagi. Nah, tadi di situ ada pengertian cerpen. Satu orang dulu membacakan. Ayo Pipien, apa itu pengertian dari cerpen? Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra berupa fiktif yang mengisahkan sebagian kisah kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas yaitu kurang dari 10.000 kata, biasanya selesai dalam 1 kali baca. Iya, kami sudah mengetahui dari kemarin juga kita sudah belajar mengenai cerpen bahwa cerpen itu adalah salah satu karya sastra berupa karangan fiktif yang mengisahkan sebagian kisah kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas, yaitu kurang dari 10.000 kata, biasanya selesai dalam 1 kali baca. Itulah cerpen, cerita pendek. Kita lanjut lagi. Ciri-ciri dari cerpen itu, ayo kita sama membacakan. Yang pertama dia bersifat fiktif. Yang kedua, jumlah kata kurang dari 10.000 kata. Yang ketiga, tokoh bagaimana? Tokoh yang ditampilkan bagaimana? Terbatas. Yang keempat, dia hanya terdapat bagaimana? Hanya terdapat dalam 1 alur tunggal. Habis itu apa lagi? Habis dibaca dalam sekali baca. Yang terakhir apa? Isi cerpen diangkat dari kejadian sehari-hari. Jadi di ciri-ciri itu ada berapa bagian kamu lihat? Ada 6 bagian itu ya. Ada jumlah kata kurang dari 10.000 kata. Ada tokoh yang ditampilkan terbatas. Terus hanya terdapat 1 alur tunggal. Yang selanjutnya habis dibaca dalam sekali baca. Yang terakhir dia isinya diangkat dari kejadian sehari-hari. Kita lanjut. Unsur pembangun seperti yang kamu katakan tadi terbagi atas 2 macam. Yang pertama apa tadi? Iya. Yang kedua unsur intrinsik. Coba apa itu unsur intrinsik yang kamu katakan tadi itu? Ada di situ ada tema. Yang kedua ada tokoh atau penokohan. Yang ketiga ada alur cerita. Yang keempat ada latar. Yang kelima sudut pandang atau dan amanat. Kita lanjut. Di unsur-unsur ini tadi kita sudah membahasnya. Yang pertama ada kata tema. Apa itu tema, Christian? Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan oleh pengarang dari sebuah cerpen. Tema merupakan jawaban atas perbedaan apa yang diceritakan dalam cerpen tersebut atau bercerita tentang apa cerpen tersebut. Secara umum tema itu adalah gagasan utama. Kita sering mempelajari tentang tema seperti itu ya. Jadi bisa kamu katakan bahwa tema itu adalah gagasan utama yang ingin disampaikan oleh pengarang dari sebuah cerpen. Jadi kita melihatnya itu biasanya di cerpen dan cerita-cerita lain tentang tema. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah tokoh itu adalah pelaku dalam
antagonis. Artinya bagaimana? Dia itu pemeran apa? Iya, pemeran pembantu atau bisa kita katakan dia pemeran pengganti. Yang ketiga ada alur atau plot. Kita lihat di sini alurnya terbagi atas beberapa contoh. Alur maju, bagaimana alur maju? Iya, kalau alur maju itu adalah serangkaian peristiwa yang dimulai dari awal sampai akhir. Itu biasa kita pelajari ketika di cerpen dan yang lain. Contohnya bagaimana? Cerpen yang menceritakan masa kecil seorang anak kemudian tumbuh dewasa dan berakhir ketika ia tua. Yang kedua, alur mundur. Bagaimana alur mundur? Bagaimana baca? Disampaikan di awal cerita dan kemudian mundur ke masa lalunya. Serangkaian peristiwa dapat dimulai dari masa lalu ke masa kini dengan waktu yang tidak tepat. Iya. Yang terakhir ada kata alur campuran, yaitu alur bolak-balik. Dikatakan di sana seperti sungai yang dimulai dari titik paling tinggi, kemudian menceritakan masa lalu dan berlanjut sampai selesai. Bisa saja dia ketika tua dia mengingat masa lalu dan dibuatkan lagi ketika dia remaja. Itulah alur bolak-balik seperti itu. Yang selanjutnya kita lihat latar. Latar itu apa? Gambaran tempat, waktu, dan suasana cerpen. Iya, gambaran, tempat, waktu, dan suasana cerpen. Itu ada 3 ya. Bagaimana dikatakan tempat itu? Menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerpen. Terus yang kedua ada kata latar waktu. Itu berhubungan dengan kapan kejadian peristiwa dalam cerpen tersebut. Sebelumnya kita pernah belajar mengenai latar waktu. Jadi di latar waktu ini bisa kita buatkan jam, bisa dengan hari. Contohnya, ketika kita menonton sebuah cerita atau film, kapan waktunya, jam berapa terjadi dia, apakah dia hari Senin, dilakukan waktu pagi hari, jam berapa di pagi hari itu, bisa saja jam 8 pagi, seperti itu. Terus di latar suasana, latarnya bagaimana di sini, berkaitan dengan situasi dan keadaan dalam cerpen tersebut. Bagaimana latar suasana yang kamu ketahui? Ketika kita melihat di kota, maka suasananya bagaimana? Ramai. Ketika di pedesaan atau mendekati hutan, maka suasananya iya, sepi, hening. Tidak mungkin contohnya kalau di kamar suasananya sangat ribut seperti di kota, tidak. Jadi kita tahu ketika di kota sangat ramai, ketika di pabrik suaranya sangat bising, ketika kita di jalan raya tidak mungkin dia sepi kalau kita tidak berada pada jam tertentu. Contohnya subuh, paling yang lewat nanti 5, 10 atau berapa mobil yang lewat, tapi tidak bising dia. Tetapi kalau pagi hari sampai sore hari itu terlalu bising seperti itu. Jadi itulah latar suasana pada cerita kita. Terus sudut pandang, dia dibagi atas 2. Yang pertama apa itu? Orang pertama, yaitu ada pelaku utama. Biasanya pelaku utama itu siapa? Tadi di antagonis atau protagonis yang mana itu? Pelaku utamanya siapa? Protagonis, yaitu tokoh figuran yang tadi ya. Terus yang kedua pelaku sampingan, siapa itu? Pelaku sampingan itu siapa? Iya, antagonis yang tadi. Terus ada di sini dikatakan orang ketiga. Orang ketiga ini siapa? Apakah dia si protagonis tadi? Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Ini yang orang ketiga dia serba tahu. Si A menceritakan kepada si B,
ya. Terus ada juga dia orang ketiga itu terbatas. Jadi ada dua, dia serba tahu. Terus yang kedua bagaimana? Terbatas, tidak semua dia tahu. Kita lanjut lagi. Amanat yang terakhir. Amanat itu, ayo sama kita membacakan. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan ke orang melalui cerita. Amanat dapat disimpulkan jika membaca cerita dari awal hingga akhir. ya. Biasanya kalau amanat ini kita katakan apa itu? Apa? Soalnya iya, pesan moral siapa? Pesan moral si penulis kepada si pembaca, seperti itu. Iya, yang terakhir, lihat di sini. Setelah kalian tadi mempelajari materi, kita sekarang berlatih mengidentifikasi unsur-unsur cerpen dengan menjawab soal berikut. Nanti kamu lihat video pembelajaran dari pohon keramat, lalu kamu identifikasi bagaimana unsur-unsur intrinsik dalam cerpen tersebut beserta buktinya. Nanti akan Ibu berikan LKPD-nya, kamu kerjakan dengan min mappingnya. Min mappingnya kamu kerjakan, lalu kita presentasikan berkelompok di depan. Sudah? Ini kita lihat ceritanya. Unsur intrinsik cerpen Pohon Keramat. Para siswa sekalian, cerpen ini diawali dengan gambaran letak Gunung Beser dan keangkeran gunung tersebut. Konon, di sana Jaya Sakti yang menjadi incaran Belanda bersembunyi. Hal itu sangat dipercaya oleh penduduk kampung karena ada beberapa orang yang pernah masuk tetapi ia tidak bisa kembali. Itulah sebabnya sehingga penduduk hanya berani sampai ke kaki gunung. Namun berbeda dengan tokoh saya pada cerpen tersebut, ia justru mengagumi keindahan Gunung Beser, menyukai dan menikmati udara dingin dan air dari gunung tersebut. Setiap subuh kakeknya akan membangunkan dan mengajak pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Ia sering melamun melihat Jaya Sakti sholat di atas daun pisang. Di sisi lain, Gunung Beser merupakan sumber air yang melimpah bagi penduduk, utamanya para petani. Bila musim panen tiba, para petani yang punya sawah luas akan mengadakan syukuran dan mengundang para tetangga. Bagi anak-anak, sawah merupakan tempat yang paling banyak memberi kenangan. Anak-anak belajar mengaji. Kemudian mulai ada perubahan kebiasaan, perubahan budaya pertanian dan panen tidak semeriah dulu lagi. Perselisihan penduduk mulai terasa ketika penggerak pembangunan dari kota merencanakan untuk membuka sebagian Gunung Beser untuk perluasan pertanian dan pabrik. Orang yang setuju dan orang yang tidak setuju mendatangi kakek untuk mendukung mereka. Besoknya kakek bercerita bahwa Mbah Jaya Sakti dan keangkeran Gunung Beser itu tidak ada. Kisah Mbah Jaya Sakti diperlukan untuk melindungi Gunung Beser. Kakek menyetujui karena mereka berjanji akan membuka sampai kaki gunung saja. Pada kenyataannya, pembangunan kaki gunung semakin meluas dan semakin banyak orang yang datang. Tidak lama kemudian, kakek meninggal. Penggerak pembangunan akhirnya mencuri perhatian penduduk. Gunung Beser bercahaya siang malam oleh semaraknya listrik. Adanya perkelahian petani gara-gara berebut air, lalu pertanian menjadi tidak subur dan manusia yang tidak lagi bersahabat. Kekeringan di musim kemarau dan banjir-banjir kecil di musim hujan tidak lagi asing. Di akhir cerita, tokoh saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Para siswa sekalian, cerpen tersebut dapat kamu baca pada buku paket bahasa Indonesia kelas 9 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018, halaman 53-60, atau pada buku Kupu-Kupu di Berti Burung Antologi Cerpen Remaja 3
terbit tahun 2003 halaman 29 sampai dengan 36. Para siswa sekalian, unsur intrinsik cerpen yaitu 1 tema, 2 tokoh dan penokohan, 3 latar atau setting, 4 alur atau plot, 5 sudut pandang atau point of view, 6 amanat. Secara umum, tema merupakan gagasan pokok yang mendasari suatu karya. Tema cerpen tersebut adalah kepercayaan penduduk yang terkikis oleh modernisasi. Unsur intrinsik yang berikut adalah tokoh dan penokohan. Adapun tokoh dan penokohan yang terdapat pada cerpen Pohon Keramat yaitu 1. Tokoh saya berwatak patuh dan rajin. 2. Mbah Jaya Sakti memiliki karakter pemberani. 3. Kakek memiliki karakter bijaksana dan suka menolong. 4. Kang Hasim memiliki karakter baik. 5. Penduduk memiliki karakter rukun kemudian mudah emosi. 6. Anak-anak memiliki karakter ceria dan baik. 7. Para penggerak pembangunan memiliki karakter gesit dan santun. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah latar atau setting. Adapun latar yang terdapat pada cerpen tersebut yaitu latar tempat di Gunung Beser, kampung, masjid, rumah kakek, sawah, kolam, pasar, rumah Pak Mantri, jalan besar, kaki gunung. Kemudian latar waktu saat pendudukan Belanda, malam hari, setiap subuh, pagi hari, sore, dan saat panen. Adapun latar suasana yaitu menyenangkan, menegangkan, dan mengkhawatirkan. Alur atau plot pada cerpen tersebut yaitu alur mundur dan alur maju. Alur mundur dapat dilihat pada paragraf pertama sampai dengan paragraf kelima, menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lalu tentang Gunung Beser. Alur maju dimulai pada paragraf 6 dan seterusnya sampai selesai. Iya, kita sudah sama-sama menonton dari video pembelajaran tadi. Sekarang saya akan membagikan ke KPD dengan min mappingnya. Nanti setelah kamu mengerjakan min mapping, kamu presentasikan ke kelompok di depan seperti itu. Jadi nanti ada penilaiannya. Ketika temanmu tidak mengerjakan, maka nilai temanmu tidak ada. Jadi saling kerjasama seperti itu. Bawa lagi. Udah.
Udah. Iya, bagaimana sudah bisa kita mempresentasikannya? Kelompok mana yang sudah bisa? Iya, kelompok 1 maju. Ayo ke sini. 4 orang ini ya. Ayo bacakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang kami lihat dari cerita Pohon Keram. Nama kelompok dari sejak sudah lahir, bukan Simatupang, tidak metode dan Joseph. Pohon Keram. Tema: Legenda Pohon Keram. Tokoh atau penampungan. Tokoh saya sifatnya perhatian penurut. Kakek sifatnya berwatak baik dan bijaksana. Mbah Jaya menyerahkan. Kang Kasim sangat alim, penduduk rukun. Alur mundur. Dalam hal ceritanya gunung besok adalah tempat persembunyian Jaya Sakti saat masa penjajahan Belanda. Penulis menyajikan secara kronologis dari awal hingga di masa mendatang. Latar tempat daerah kaki bukit dan subur. Buktinya mata air yang berada di kaki gunung mengalirkan sungai yang lumayan besar. Ruang waktu yang mana umur 5 tahun. Sumbit saat penduduk Belanda tiap malam tertentu sejak umur 5 tahun saat jalan menghubungkan anak teman. Tidak suasana. Ini menyeramkan dan berat. Terakhir amanah. Manusia tidak boleh serakah dalam menggunakan alam apabila terdapat yang menurut pohon harus dengan menanami kembali. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.
memperjuangkan, menyeramkan, dan menegakkan amanat. Manusia tidak boleh serakah dalam menggunakan alam. Terdapat yang menebang harus menanamkan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Mereka juga membuatkan di unsur-unsur intuisinya. Ada temanya, ada tokoh, ada alur, ada latar, dan ada amanat. Dibacakan dulu sedikit dari temanya, bahwa di sini dibuatkan tema itu legenda mengenai pohon keramat. Yang kedua ada tokohnya, yaitu tokoh saya. Karakternya perhatian, penurut. Si kakek ini karakternya baik, berjaya, karakternya menyeramkan. Kang Kasim karakternya sangat alim, penduduk sangat rukun di situ. Di alurnya, di sini ada alur mundur, yaitu dalam cerita Gunung Besek adalah tempat persembunyian Jaya Sakti saat masa penjajahan Belanda. Berarti memang mundur dia. Terus ada alur maju juga. Penulis menyajikan secara kronologis dari awal hingga akhir di masa mendatang. Latarnya di sini ada 3 ya. 1 tempat daerah kaki bukit yang subur. Yang kedua latar waktu setiap malam umur 5 tahun. Yang ketiga suasananya hening, menyeramkan dan menegangkan karena mereka berada di desa. Amanat sama dengan apa itu? Pesan yang disampaikan oleh si penulis kepada si pembaca bahwa manusia tidak boleh serakah dalam menggunakan alam. Terdapat dengan apa ini? Terdapat yang menebang harus menanamnya. Ya, silakan duduk. Lanjut satu lagi, siapa? Kelompok terakhir. Ayo. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari tema pohon keramat. Nama kelompok Dwi Arifona, Dita Utapea, Tasya Purba, Clara Sinaga, Ismaida, dan Nur Cahaya. Tema legenda mengenai pohon keramat. Tokoh saya karakter tokoh penuh perhatian. Kakek berwatak baik dan bijaksana. Mbah Jaya menyeramkan. Kang Kasim sangat adil. Penduduk rukun. Tempat daerah. Ya, terima kasih kamu sudah mempresentasikan dan mengerjakan LKPD-nya. Dan untuk selanjutnya nanti Ibu akan membuatkan tugas yang akan dikumpul minggu depan. Ya, mana LKPD-nya? Ayo kumpulkan. Iya, terima kasih untuk kita semua. Kira-kira pesan yang kalian dapat setelah mengikuti pembelajaran hari ini apa kira-kira? Apa yang kamu dapat? Membantu kami untuk mengenal ciri-ciri atau tanda khas yang bisa ditemukan dalam teks. Iya, membantu kamu untuk mengenal lebih jauh lagi bagaimana ciri-ciri atau tanda khas yang ditemukan dalam cerpen tadi. Ada lagi? Iya.
kami semakin mantap mengerjakan mimpinya. Iya, semakin mantap mengerjakan mimpinya. Tepuk tangan dulu untuk si Kristia. Ada lagi? Ada? Ya. Iya, tidak malas lagi untuk belajar dan tidak mengantuk lagi. Mudah-mudahan untuk hari kedepannya semakin mantap seperti itu ya. Iya, untuk mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum kita akhiri, karena tadi juga diawali dengan doa, maka sekarang kita akhiri juga dengan doa. Ayo, siapa yang bisa? Vivian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami selesai melaksanakan tugas kami pada hari ini. Tuhan berkatilah kami di rumah Allah, tugas kami saat ini. Tuhan berkatilah kami, membuat otak kami dan membuat guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kristus kami berkati. Amin. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Pagi.